Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam franchise bisnis Indonesia. Sahabat semua, pada video yang lalu kita sudah membahas apa sih pentingnya kita membuat track record usaha yang baik. Nah, jika sahabat semuanya belum menonton, silahkan untuk menonton terlebih dahulu. Untuk video kali ini, saya akan membahas bagaimana membuat track record usaha yang baik. Ya, ingat bahwasanya ada dua yang harus ada pada bisnis franchise. Yang pertama adalah simple, yang kedua adalah mudah dipelajari. Begitu juga dengan track record usaha. Yaitu harus sederhana, bahasa yang mudah dimengerti. Bagaimana caranya kita membuat track record usaha yang baik? Yang pertama adalah kita lihat dari pertumbuhan pasar. Sahabat semuanya, pada awal kita mendirikan usaha franchise, tentunya kita memperkenalkan usaha kita atau produk kita. Pelan-pelan selama 1 bulan sampai 3 bulan sudah mulai terlihat usaha kita, sudah mulai ada pelanggan. Itu proses pengenalan. Setelah proses pengenalan selama 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan, berikutnya adalah proses penetrasi pasar. Apa itu artinya? Yaitu kita mulai mempromosikan usaha kita dengan berbagai macam strategi agar dikenal lebih luas lagi, khususnya di wilayah kita, di wilayah didirikannya usaha kita. Baik itu promosinya melalui offline maupun online, yang tentunya mengharapkan semakin banyak konsumen atau calon pembeli itu bisa datang di usaha kita. Nah, itu ditunjukkan dari apa? Ditunjukkan dari peningkatan omset. Yang tadinya dalam proses pengenalan omsetnya itu standar, dalam proses penetrasi pasar ini sudah mulai ada peningkatan. Gitu sahabat semuanya. Nah, setelah penetrasi pasar, baru yang kita lakukan adalah pertumbuhan pasar. Yaitu kita mulai menguasai dari persaingan bisnis yang sejenis dengan kita. Berarti kita merebut pangsa pasar yang sudah ada dari kompetitor kita. Gitu salah satunya Jadi wilayah tersebut kita sudah mulai kuasain. Kemudian kita juga mulai membuka cabang berikutnya, yang di situ kita juga mulai penetrasi pasar lagi dan mulai kita kuasain lagi. Gitu sahabat semuanya Jadi dari pengenalan, dari penetrasi pasar dan pertumbuhan pasar, kita pastikan bahwasanya produk kita, bisnis kita ini dikenal masyarakat dan sekaligus disukai oleh pelanggan kita. Nah, kalau sudah terjadi pertumbuhan pasar, baru yang kedua adalah pertumbuhan omset. Yang tadi saya sampaikan, setelah pengenalan otomatis kita lakukan penetrasi, strategi pemasaran baik offline maupun online kita naikkan, kita tingkatkan sehingga terjadi pertumbuhan omset. Nah, disinilah tentunya sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahwasanya setiap bisnis itu harusnya itu cenderung berkembang dan bertumbuh. Itu yang kedua untuk memastikan pertumbuhan omset. Kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan net profit atau laba bersih. Jadi kalau omsetnya sudah bertumbuh, semakin besar, pastikan juga laba bersihnya juga bertumbuh dan berkembang semakin tinggi. Jangan sampai ternyata omsetnya tinggi, ternyata laba bersihnya malah turun, atau laba bersihnya stagnan, tidak ada peningkatan. Berarti ada yang salah. Bisa jadi salahnya apa? Margin yang kita dapatkan terlalu kecil, bisa jadi, atau HPP atau modal dari barang kita terlalu besar. Kita bisa review atau bisa kita evaluasi. Atau yang kedua adalah karena operasional kita tinggi. Dari mana? Penambahan pegawai bisa jadi, atau pengeluaran yang tidak terkontrol, sehingga
omsetnya tinggi tapi tidak seiring dengan tingginya laba bersih. Ini jangan sampai terjadi. Yang bagus perusahaan itu adalah laba bersihnya tinggi ketika omsetnya pun besar. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah buatlah prototipe usaha. Ya, ini bagaimana caranya kita membuat track record yang bagus ya. Jadi poin yang keempat adalah pembuatan prototipe usaha. Apa itu? Ketika kita sudah membuat usaha ya, dengan tampilan yang bagus, manajemen yang bagus, dan sukses diterima sama pasar, diterima sama konsumen dengan ditunjukkan dengan omset yang tinggi, tentunya kita ingin juga membuat cabang berikutnya ya, yang seperti dengan cabang prototipe yang ada ya, sehingga kita buat ya wilayah yang baru, wilayah kekuasaan yang baru untuk dibuatkan prototipe lagi ya, contoh usaha lagi yang kita harapkan sama atau lebih tinggi daripada yang sudah ada gitu ya. Jadi pastikan kita memiliki prototipe ya. Kalau kita belum memilikinya ya, kita segera bisa untuk membuat itu. Bisa jadi gini loh sahabat semuanya, kita memiliki usaha ya, tapi ternyata usaha kita yang sudah jalan, yang ada bisa jadi di garansi rumah kita atau di tempat pertama kali kita usaha itu tampilannya kurang cocok, tampilannya kurang menarik, sehingga kita butuh butuh tempat yang ini bisa buat contoh untuk calon-calon mitra kita gitu ya. Jadi kita buatkan contoh yang bisa dikunjungi oleh calon mitra kita dengan manajemen yang bagus, pengelolaan yang bagus, dikelola dengan bagus, kemudian omsetnya pun bagus, sehingga ini akan mempermudah mempermudah calon mitra itu tertarik untuk bergabung di bisnis kita. Kalau yang pertama prototipe kita berhasil, kita buat lagi di wilayah berikutnya ya. Kalau wilayah berikutnya berhasil, kita buat lagi di wilayah berikutnya lagi, sehingga kita memiliki prototipe usaha di wilayah yang berbeda, tapi diharapkan hasilnya pun akan sama ya, sehingga ini akan mempercepat pengenalan pasar, mempercepat penetrasi pasar. Itu yang keberapa? Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah pertumbuhan bisnis gitu ya. Jadi ketika pertumbuhan pasar sudah, omset sudah, net profit udah, kita buat prototipe usaha juga sudah, yang kita harapkan adalah bisnis kita bertumbuh ya di wilayah seluruh Indonesia ya. Kenapa? Karena bisa melihat prototipe ya usaha kita dimanapun berada, dan akan memudahkan orang untuk bergabung yang menjadi mitra di usaha kita. Nah, 5 inilah bagaimana caranya membuat track record usaha yang baik. Nah, mudah-mudahan sahabat semuanya bisa menerapkan ya, dari pembuatan track record yang baik, sehingga usaha kita semakin bertumbuh dan semakin berkembang sukses bersama bisnis franchise. Demikian sahabat semuanya. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, mohon bantu untuk subscribe, like, komen, share, dan klik tombol lonceng agar Anda mendapatkan video notifikasi berikutnya. Salam sukses luar biasa untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.